Baik, saya lanjutkan tadi ya ke aspek sosial, lingkungan dan sosial ya. Sudah kebaca belum? Sudah, Bu. Ya. Oke. Jadi aspek sosial ini tadi saya sampaikan bahwa perusahaan itu atau usaha bisnis itu jangan semata-mata untuk keuntungan ya, untuk kepentingan pribadi saja, tapi bagaimana bahwa dia itu juga ada tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab sosial. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu biasanya juga sudah dianggarkan itu ya, CSR-nya sudah pasti dianggarkan ya, dalam suatu kepentingan misalnya untuk acara sunatan massal, apakah dalam bentuk apa itu namanya yang golongan darah itu apa? Aduh, Ibu apa? Yang kerjasama sama PMI itu apa? Donor darah. Nah, untuk donor darah ya kan? Terus misalnya ada bencana alam ya. Jadi dia sudah memiliki itu. Nah, kalau misalnya untuk skup kecil gimana Bu? Untuk misalnya bisnisnya masih kecil, ya dia bisa lakukan itu. Ya, misalnya bahwa tadi saya katakan ya, bisnis yang kan kita tidak selalu mulai dari yang besar. Misalnya dari bisnis rumahan, tadi yang saya contohkan. Kalau misalnya seseorang itu misalnya tadi usahanya di bidang makanan, kemudian dia menggunakan cara pemasarannya menggunakan secara online ya, online dengan GoFood gitu ya. Nah, pasti kan akan hilir mudik itu motor-motor ya, driver itu mengambil makanan. Nah, kalau misalnya ya tempatnya itu masuk di gang sempit atau mungkin nggak punya parkiran untuk itu, untuk para drivernya itu, dia harus misalnya pertimbangan ya, sewa lahan yang kosong atau mungkin suatu saat ini ya berbagi dari keuntungan itu untuk masyarakat sekitar. Nah, di situ karena sebenarnya kan dia juga sudah merugikan masyarakat yang seharusnya itu misalnya lahan itu gang itu misalnya untuk hilir mudik motor lewat jadi sempit karena apa? Untuk parkiran para driver online tadi ya, GoFood online tadi. Nah, ini ya. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Oke. Karena banyak sekali ya, sering sekali bahwa terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Ya, di mana masyarakat itu tentu saja kan kita tahu, mereka kan pluralistik ya, latar belakangnya beda, mungkin budayanya beda, strata pendidikannya juga beda, ya. Jadi jangan sampai tadi kita menimbulkan gesekan-gesekan ataupun konflik-konflik dengan masyarakat sekitar. Kalau perlu misalnya bayar tuh ya kerjasama, mereka ada tukang parkir ya, yang tentu saja tukang parkir itu nanti di backup oleh si tadi yang buka usaha tadi ya, dibayar bulan berapa ya masyarakat sekitar. Jadi ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar ya, jangan kemudian mementingkan diri sendiri. Kemudian aspek lingkungan ya, ini katanya tadi dengan AMDAL tadi ya. Nah, lingkungan ini juga harus menjadi tanggung jawab pelaku bisnis ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Misalnya kalau misalnya yang besar misalnya ya, usaha pengerukan pasir misalnya ya, jangan sampai nanti
pengurusan pasir ini menjadi dampaknya, atau mungkin selain pasir misalnya kayu gitu ya, nanti dampaknya terhadap masyarakat sekitar menjadi banjir dan sebagainya, karena seringkali begitu ya, seperti yang kita rasakan misalnya kadang-kadang saling menyalahkan kenapa banjir terjadi di Jakarta. Nah, karena apa, serapan di Bogor sudah banyak villa, nah gitu ya, siapa yang membuat villa, orang-orang Jakarta juga, jadi blunder aja itu sebenarnya ya. Ya, silakan kalau mau ditanyakan dalam hal ini yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak, nanti Ibu akan lanjutkan mengenai outline. Silakan yang mau tanya. Mau dilanjutkan ke outline? Mau. Saya Bu, Ya, silakan. ini kan pajak naik ya Bu, jadi 11%. Oh iya Mbak, betul sekali. Iya, terus katanya kalau misalkan salah satu biar negara maju tuh jadi kayak pajak harus tinggi gitu. Sedangkan kan pendapatan juga masih segitu-segitu aja gitu, kayak kenapa dinaikin gitu. Dan Terus posisinya juga kan sekarang masih corona, maksudnya belum stabil gitu. Jadi kayak kenapa pemerintah tiba-tiba naikin pajak ya, pajak? Iya, tanahnya pajak mungkin ya. iya, Sama ya kan? iya. Jangan kan hanya pajak juga naik, tol juga naik. Nah itu Mbak. Tapi maksudnya emang benar Bu, salah satu cara untuk maksudnya kayak biar negara maju atau itu tuh kayak dengan hal yang kayak gitu, apa gimana sih? Terima kasih Mbak Alfi, pertanyaannya sangat bagus, dan ini adalah bentuk dari kita peka terhadap lingkungan kita ya. Iya. Ya, jadi itu yang tadi saya katakan ya, kemarin mungkin sebagian teman-teman Anda berjuang di sana kritisi pemerintah kita ya. Nah kalau saya kan sudut pandangnya akademis ya. Mungkin ada yang berpendapat dari pertanyaan Alfi ini, ada kita kan diskusi biar melek kita ya, kita kan jangan melek cuma ini textbook, tapi ya itu tadi ketika nanti Anda sebagai mahasiswa, kadang-kadang di masyarakat kan suka ditanya, gimana mahasiswa, berjuang dong gitu ya. Nah gini, betul Mbak, gini, jadi kalau suatu negara itu akan maju dari pajaknya. Satu, gini, saya nggak membetulkan dan belum menyalahkan ya Mbak. Ibu kasih sudut pandang dulu ya Mbak. Kasih sudut pandang dulu. Gini, ada beberapa negara yang dia itu tidak memiliki sumber daya alam, ya kan Mbak? Dia nggak punya memiliki sumber daya alam. Kalau Indonesia itu kan sumber daya alamnya kan kaya sekali. Banyak, iya banyak. Ya betul ya. Ada beberapa negara itu yang sumber daya alamnya sedikit sekali. Ya. Dia bagaimana bisa menghidupi, bisa menjalankan roda pemerintahan itu, dia menggencarkan pajak. Jadi apa-apa dasarnya adalah pajak. Untuk apa? Menghidupi roda pemerintahnya. Contoh, saya kasih contoh gini Mbak. Anda lihat Singapura, negara kecil kan itu. Iya. Nah, kenapa Singapura itu per kapitanya lebih tinggi dari Indonesia? Karena dia pajaknya tinggi, Mbak. Nah, Tapi sesuai Bu, kalau Singapura maksudnya pajak tinggi tapi fasilitas juga ada. Coba Indonesia. Betul. Nah, karena dia apa-apa dipajakin tinggi. Kita misalnya barang masuk Singapura, terus lewat. Jadi gini, kayak gini. Perdagangan ya, setiap perdagangan yang akan masuk itu itu dari mulai Pasifik ya, samudra ini melewati itu pasti akan melewati Singapura, Selat Malaka. Semua kapal yang melewati itu kena pajak. Nah, di Singapura itu tingkat korupsinya tidak seperti di Indonesia. Jadi kasnya masuk ke pemerintah, diputar itu, dikelola, gitu kan?
Jadi kapal-kapal yang masuk, dia mau lewat mana kalau nggak lewat Semenanjung Malaka? Dia akan muter. Kalau muter tambah jauh. Misalnya dia dari India atau itu lewat laut mau ke Filipina, mau nggak mau lewat Indonesia, lewat Singapura. Kalau dia mau muter nggak mau lewat situ, dia akan muter berarti lewat Samudra India. Samudra India Selatan ya. Jadi kita masuk ke Laut Selatan. Nah, dia akan muter, nanti kemudian lewat NTB sampai nanti ke Australia, muter lagi, baru dia ke Filipina. Nah, kan berarti makan waktu yang panjang kan itu. Iya. Ibaratnya gini loh, saya contohkan gini, dari Lampung mau ke Bandung, kan berarti dia lewat ini kan, lewat Jakarta gitu kan. Nah, kena lewat Jakarta, dia nggak mau lewat Jakarta karena pajaknya tinggi, dia muter aja tuh. Ya, dia muter lewat Sukabumi. Lewat Sukabumi, lewat Samudra Indonesia. Nah, tahu sendiri ada Samudra Indonesia. Nah, itu contohnya seperti itu. Singapura tingkat korupsinya nggak separah Indonesia. Di kita sangat parah korupsinya. Itu yang sebenarnya pengelolaan sumber daya manusia itu, sumber daya alamnya itu luar biasa di sini. Tadi kita satu SDM-nya ya kebanyakan adalah, nah ini tugas-tugas Anda nanti, SDM kita itu skillnya sangat kurang. Yang kedua, mudah disuap. Jadi itu tadi penggerusan. Coba saya contohkan Freeport. Freeport itu berapa masuk ke Indonesia? Itu kan kayak negara di dalam negara. Ya, tahu maksud saya? Itu negara di dalam negara, seolah-olah itu negara. Yang mengelola Freeport itu memiliki hak istimewa besar sekali. Gitu. Nah, kita yang menjadi PR kita adalah korupsinya itu, Mbak. Soalannya yaitu adanya kekurang adilan juga. Tadi yang Anda katakan, Bu, gimana? Ekonomi belum bangkit 100% malah dinaikkan. Ya. Jadi, Malah dinaikkan dan malah bangun ibu kota gitu kan, hamur-hamur biaya Bu ya, maksudnya kenapa kayak gitu, kayak ini dulu beresin gitu. Saya juga gedek juga Bu. Itulah karena tadi ya satu itu yang terpenting itu adalah bahwa kita itu satu, jangan korupsi, punya tanggung jawab, harus punya tanggung jawab. Banyak orang itu pintar tapi nggak punya tanggung jawab. Ya, setelah masuk, nah, mudah-mudahan nih saya minta Anda semua ini para mahasiswa yang nanti regenerasi 5 tahun ke depan itu Anda bagiannya. Ya, Anda akan ambil alih. Ini memang dilematis. Ya, bukan hanya tadi pajak aja, tol naik. Kalau sudah tol naik, itu dampaknya ke transportasi kan. Kalau transportasi naik, efeknya kemana? Harga barang akan naik. Ya, yang harus kita cermati adalah korupsi. Karena pajak sebagaimanapun, kalau nanti masih juga perilaku kita, attitude kita nggak bisa dipercaya, ya akhirnya sama aja blunder. Nggak bisa dimanfaatkan oleh semua orang, masyarakat kita. Pajak bener Mbak, sebagai itu, tapi bagi saya adalah ketika negara itu ya sektor sumber daya alamnya cukup besar, ya sebaiknya dikelola itu dulu dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Kemudian bagaimana pajak itu memberikan efek keadilan, karena kadang-kadang kemarin banyak juga amnesti pajak ya. Jadi PR bagi kita semua ya. Nah, kalau misalnya itu kan yang harus diganti adalah ini Mbak, mudah-mudahan nanti ada
apa namanya evaluasi untuk ke depan ya seperti ini. Jadi kadang-kadang apa namanya itu tadi kurangnya tanggung jawab ya. Jadi akhirnya yang merasakan kita semua ya. Jadi dilihat, kalau saya sih kasustik. Jadi pajak ya, tapi bahwa jangan lupa itu kan masing-masing negara tidak sama ya. Kalau untuk negara yang tidak memiliki sumber daya alam, maka sebenarnya pajak adalah sektornya gitu. Sebenarnya bisa juga pajak itu misalnya diterapkan di Indonesia, tapi nah, kan Anda tahu sendiri ya, di Indonesia itu kan konsumen yang baik. Tahu maksud saya? Masyarakat kita ini adalah konsumen yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya Saya apa? nggak tahu Bu, nggak tahu. Konsumen yang baik itu adalah kita ini paling senang kalau disodori produk luar negeri. Oh iya Bu, benar. Paham? Paham. Nah, ketika produk masuk dalam negeri kita menjadi barang impor, ya kan? Harusnya yang dari luar negeri itu kena pajak yang tinggi sehingga menjadi income. Loh. Ya kan? Jadi kita itu kan seringkali buat transit ya, transit suatu negara juga barang kita itu banyak sekali dari luar negeri. Nah sekarang udah mulai pasar bebas, kita masuk di era globalisasi yang ditandai dengan transportasi, teknologi informasi, kemudian komunikasi ya, dan perdagangan. Nah ini ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Menjadi bahan evaluasi. Mudah-mudahan ditinjau kembali ya, karena banyak yang berat. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Nggak, saya share ini ya, outline-nya ya. Maaf Ibu, tadi ada tugas lagi ya? Ya, Ada tugas lagi ya Bu yang katanya presentasi atau gimana? Tadi saya nggak menyimak. oh, tugas lagi. Ibu belum ngasih tugas, baru kemarin. Hari ini belum ngasih tugas. Oh iya maaf, karena dengar. Ibu nggak ngasih tugas hari ini. Ibu mau menjelaskan nanti buat penyusunan laporan yang untuk nilai UAS. Jadi kan nanti Anda UASnya kan nggak ada, ya kan? Terus Anda kan buat laporan studi kelayakan bisnis yang kelompok, yang ada 5 orang itu. Iya Bu. Nah, di situ nanti nilainya diadopsi menjadi nilai UAS. Jadi kalau nggak ngumpulin berarti nilai UASnya kosong. Ya, itu makanya harus ngumpulin. Ibu, Ya, Ibu, mana? laporan laporan makalahnya itu dibuat presentasi atau video wawancaranya sih Bu yang dibuat presentasi? Nah, sekarang saya jelaskan aja ya. Iya Bu. Ini mau saya jelaskan biar sama Ibu. persepsinya, ya. Oke. Udah ngebaca? Baca. Ya, oke. Baca Bu. Ya, saya jelaskan dari awal ya. Oke. Saya kesinian dulu, nanti teknisnya nanti. Jadi, apa saja sih yang nanti dibuat dalam studi kelayakan bisnis? Nah, ini outline-nya ya. Outline-nya ya, yang pertama itu Anda cover-nya. Sudah tahu ya cover studi kelayakan bisnis, Anda mau cantumkan tuh anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian kata pengantar Anda sudah ngerti, daftar isi, daftar tabel, nanti jika ada tabel ya. Terus daftar kabar, kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mengenai
ada 3 subbab ya di dalam pendahuluan ini. Yang pertama adalah Anda menjelaskan nih, latar belakang itu apa sih alasan-alasan yang membuat Anda tertarik melakukan studi kelayakan bisnis pada usaha itu. Jadi alasan-alasan ya, alasan-alasan yang membuat CWA memanggil terus chat itu karena ada pengalaman lain ya. Gimana? Ini bisa Ibu lanjutkan? Jadi latar belakang itu menjelaskan mengenai alasan-alasan mengapa Anda tertarik mengambil studi kelayakan bisnis di tempat tersebut. Apa sih menariknya gitu ya? Nah, untuk membuat latar belakang ini sebenarnya saya menjelaskan nanti juga kalau ada skripsi hampir mirip ya, seperti ini juga. Jadi latar belakang itu dimulai kita dengan cara berpikir kita itu secara umum, kemudian mengkerucut menjadi khusus, secara umum. Ya, misalnya nih, kalau saya contohkan nih, Anda ngambil mengenai studi kelayakan warteg X, misalnya ya usaha warteg. Nah, kenapa sih Anda tertarik dengan warteg? Nah, Anda buat dulu nih dua alinea, kurang lebih 2 alinea itu bahwa kehidupan sehari-hari kita itu adalah secara umum itu membutuhkan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu apa? Ya makan, gitu ya. Jadi Anda seolah-olah menjelaskan ini loh. Ya, jadi kalau orang itu nggak bisa lepas dari kebutuhan fisik itu makan, ya kan jelas itu teori Maslow. Nah, salah satunya kebutuhan pokok adalah kebutuhan untuk makan, ya. Nah, nih terus Anda bisa tambahkan, nah sebagai orang Indonesia yang latar belakang sebagai orang Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi, ya kan? Sehingga wajarlah kalau misalnya usaha warteg itu menarik para peminat pembuka usaha, pelaku usaha. Nah, itu intinya hampir seperti itu prolog umumnya dulu ya, kalimat alinea umumnya. Nah, baru masuk ke situ ya. Nah, masuk ke alinea ketiganya, kenapa harus ada studi kelayakan bisnis mengenai warteg. Kan warteg itu sekarang itu bahkan sudah semakin maju ya, bukan hanya untuk Anda lihat sekarang sudah meningkat menjadi usaha franchise ya, dijual kan. Anda lihat ada warteg Karisma, warteg macam-macam itu ya. Nah, itu kan sudah waralaba kan. Nah, itu yang membuat Anda tertarik. Nah, misalnya si warteg yang Anda studi Anda survei di situ belum franchise, belum menjadi mereknya itu belum diperdagangkan. Nah, kan nanti akan berkembang. Nah, nanti ini menjadi latar belakang Anda untuk tertarik melakukan studi kelayakan bisnis pada warteg itu. Ya. Nah, kemudian rumusan masalahnya apa? Nah, ya, rumusan masalah ini kan nanti yang akan dibahas di sini. Ya, faktor-faktor apa saja sih ya dalam studi kelayakan bisnis ini? Ya, yang nanti aspek-aspek apa sih yang menjadi pertimbangan dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini? Karena nanti di rumusan masalah ini akan dibahas di pembahasan. Rumusan masalah ini Anda buat dalam kalimat tanya. Dalam kalimat tanya. Ya. Ingat ya, bukan dalam kalimat pernyataan. Ingat ya. Oke. Nah, sedangkan tujuan penulisannya adalah nih, kalau Anda rumuskan masalah, saya contohkan gini. Nah ya, saya close dulu. Nah, saya akan contohkan gini. Buatkan contoh.
contohnya ya. Baru kasih contoh satu ya, nanti Anda kembangkan bisa. Contoh aja ya. Nah, ini kan kalimat tanya ya. Nih, bisa aspek-aspek apa saja atau bagaimana dan seterusnya. Pokoknya kalimat tanya. Nah, kalau ini pertanyaannya, maka sebenarnya tujuannya itu gampang sekali. Ini adalah rumusan masalah. Tujuan kita meneliti apa sih? Ya kan untuk mengetahui ini. Tinggal Anda tulis saja di sini. Ya. Nggak boleh. Nih, kata tanyanya dihapus. Nah, jadilah itu tujuannya. Paham nggak? Enggak. Nah, ngetiknya kayak gini ya. Bang. Ini kan tadi ini rumusan masalahnya. Jadi kalau nanti rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuannya juga harus 2. Paham? Paham, Bu. Nah, misalnya lagi sini. Adalah apa? Tapi misalnya dalam menjalankan usaha. Warteg misalnya. Ini sebenarnya tinggal Anda copy paste aja. Ini dihapus. Nanti juga gitu buat laporan. Nah, ini diganti untuk mengetahui. Jangan nulis kan kita untuk mengetahui ini, aspek apa untuk mengetahui ini. Nah, tuh. Itu contohnya seperti itu. Anda bisa screenshot ya. Ketiknya kayak gini. Jadi kalau nih 1.1 nih nanti ini menjelaskannya masuk alinea. Terus ini satunya sejajar dengan nih, gitu ya. Paham ya? Oke, silakan di screenshot masing-masing. Nanti di sini ada kata-kata ini ya, untuk tujuan dari tulisan ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Nah, terus lanjut. Nah, terus teori. Nah, teori kemarin udah pada tahu ya. Kita menggunakan teori. Jangan lupa teorinya itu nanti di dalam kutipannya harus sesuai yang ada di daftar pusaka. Kalau mau nilainya bagus, sebaiknya dalam teori itu Anda mulai sekarang latihan ya, dikutip dengan menggunakan teknik Mendeley. Ya, aplikasi Mendeley. Biar mudah, nanti tinggal kesini sudah nggak ada yang kelewat. Oke, terus masuk di bab 3. Nah, ini bab 3. Nah, Anda harus mulai nih ya, ini bukan 1.3, tapi 1.4 ini benarnya adalah 1.3. Profit usaha. Nah, Anda jelaskan profit usaha warteg tersebut.
ya, berdiri kapan, pemiliknya siapa, sudah berapa lama, ibaratnya kayak sejarah perusahaan lah ya, sampaikan itu. Oke. Nah sekarang sudah dulu misalnya berdiri dengan satu karyawan, sekarang sudah memiliki 5 karyawan, sekarang sudah memiliki 5 cabang, di mana saja Anda bisa jelaskan di profil usaha itu ya. Oke, terus 1.5, nah ini masuk ke aspek-aspek yang dibahas. Nah, Anda bahas nih aspek legalitas, bagaimana sih perizinan warteg itu, sudah punya SIU belum, sudah punya NPWP belum wartegnya, yang tadi kita bahas ya. Terus misalnya aspek pasarnya bagaimana, sejauh ini siapa sih para pelanggannya ya, apakah hanya masyarakat sekitar ataukah dia sudah misalnya melakukan pemasaran secara online. Kalau online dia ada di mana saja, misalnya di Tokopedia atau di Shopee Food atau di GoFood, GrabFood dan sebagainya. Anda jelaskan ya secara detail di sini pasarnya. Kemudian manajemennya. Nah, ini manajemen dan sumber daya. Ya, bagaimana pengelolaannya, pemiliknya bagaimana tadi mengatur misalnya di sini di warteg itu misalnya ada 5 orang, masaknya berapa, kemudian ada yang jaga di sistem di wartegnya berapa, atau mungkin apa namanya caranya misalnya ya bagian yang belanja, dan jadi ada istilahnya job desk-nya lah ya, Anda kelola itu. Terus bagaimana mereka memanagenya ya, misalnya dalam sistem aturannya, adakah misalnya kalau lebaran misalnya diliburkan berapa lama ya, ada ini diatur nih tentang manajemen ini ya. Kemudian mengenai teknik dan teknologi, nah Anda jelaskan teknologinya, misalnya masih manual ya, dia menggunakan yang ceritakan aja padanya, misalnya warteg itu masih misalnya dia dalam pengelola misalnya menggunakan berapa kompor dan sebagainya, Anda bisa jelaskan ya. Kalau misalnya laundry ya berapa banyak mesinnya, kemudian bagaimana cara proses produksinya lah ibaratnya ya, proses produksinya ya, teknologinya sudah menggunakan teknologi tinggi ya. Kan bisa aja tuh si warteg itu teknologinya semi juga ya, misalnya teknik untuk masak manual, tapi teknologi misalnya pembayaran dia sudah misalnya bisa membayar menggunakan misalnya dompet digital ya, Anda ceritakan aja ya. Terus mengenai aspek finansial ya, misalnya Anda tanya dari segi permodalannya bagaimana, kemudian omset penjualannya bagaimana ya. Terus dari sisi ekonomi dan sosial, nah dampaknya apa ini ya terhadap masyarakat sekitar di situ, terhadap misalnya tadi karyawan, kan dari kemajuan tadi bisa dilihat ya dari misalnya warteg itu dulunya misalnya dari keluarga ya, SDM-nya sekarang bisa merekrut tetangga sekitar ya. Nah, dampaknya apa, memberikan di situ masyarakat sekitar bisa tersalurkan menjadi tenaga kerja, mengurangi pengangguran ya. Terus misalnya kegiatan sosial, misalnya apa yang pernah diberikan di situ, misalnya secara produk misalnya bagi-bagi sembako, atau mungkin dia sering melakukan misalnya Jumat Barokah ya, setiap Jumat membagi makanan gratis, atau dalam hari tertentu dia memberikan diskon khusus, atau mungkin kan sering Anda lihat itu ya di warteg itu ditulis itu untuk driver diberikan voucher misalnya 10.000 atau es teh manis gratis. Nah itu kan sebenarnya adalah aspek sosial ya itu. Terus aspek lingkungan ya, lingkungan hidup tadi yang barusan saya ceritakan itu juga Anda lihat dari aspek itu. Nah kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan itu tadi adalah menjawab rumusan masalah ya. Sudahkah misalnya tadi di rumusan, sudahkah berbadan hukum? Nah kalau belum, kesimpulannya bahwa warteg itu belum berbadan hukum, sehingga nanti kaitannya usulan Anda nanti ya, nanti usulan Anda nanti di potensi usaha ini, kalau misalnya belum berbadan hukum, Anda usulkan untuk mengurus berbadan hukum. Caranya bagaimana agar nanti potensi usahanya berkembang dari satu warteg
nanti diprediksikan dalam 2 tahun sudah berkembang menjadi misalnya tenaga kerjanya ditambah banyak, omset penjualannya meningkat, ya, kemudian juga cabangnya bertambah. Nah, Anda bisa memprediksikan dari hasil ini, analisa ini. Oke. Nah, terus kalau nanti teknis pengetikannya itu sebenarnya sudah ada di sini ya. Nanti Anda ketik dengan ukuran A4, marginnya ya atas 3, kiri 4, bawah 2,5, kemudian kanan 3. Ini bisa dilihat ya, dibaca. Fontnya itu 2, nanti pakai Times New Roman, jenis fontnya, size-nya 12. Ya. Kalau gambar nanti disesuaikan saja. Kalau gambarnya besar ya fontnya dikecilin. Tabel juga gitu ya. Bisa misalnya pakai size yang 10. Nah, perhatikan jumlah halaman 20. Nah, ketika tadi Anda kan menggali data tadi kan dapat informasi profil usaha dan sebagainya. Nah, nanti saya balik lagi. Pada saat ini kan ada lampiran ya. Ada lampiran kan tadi di bawahnya itu. Di lampiran nanti ini di lampiran ya. Nah, lampiran ini nanti sebaiknya di daftar pustaka, terus di bawahnya kan ada lampiran. Nah, ini foto-foto, dan kalau nanti pas di video kan nanti ada videonya. Nanti Anda juga cantumkan bagaimana proses Anda. Kalau di bentuk tulisan kan nggak mungkin selipin video kan? Bisa nggak? Kalau makalahnya diselipin video? Linknya ya. Nanti kasih link, Bu. Link videonya ya. Iya kan, link ya. Tapi nanti yang waktu bentuk videonya, selain makalah kan ada videonya presentasi. Nah, nanti pada waktu presentasi kan menjelaskan itu, kan diakhiri misalnya demikian tadi paparan dari kelompok kami. Untuk lebih lengkapnya berikut ini akan kami sampaikan beberapa gambar atau cuplikan dari misalnya saat wawancara. Nah, di situ ada wawancaranya. Jadi wawancara itu sebagai data pendukung bahwa Anda itu betul-betul melakukan survei lapangan. Karena kalau tidak melakukan wawancara, saya khawatir Anda cuma searching dari Google. Itu loh. Jadi kan ini harus kelayakan harus betul-betul ke lapangan. Oke, paham sampai sini? Sudah dapat gambaran? Sudah, Bu. Paham ya? Jadi ketika tadi tanya tentang profil perusahaan, tentang kan saya ingin tahu misalnya tadi kan menjelaskan mengenai teknis dan teknologi. Nah, kan Anda bisa foto nih. Oh, dia pakai kompor ini. Oh, dia pakai ini gitu ya. Gitu. Nggak bisa gambar orang. Itu kalau contohnya ke warteg. Oke, bisa dipahami? Zoom-nya udah mau berakhir. Ini yang masuk di Zoom ada 25 ya. Jadi 25.